HP pejabat, harga merakyat disita pejabat. Apakah setelah ini PS Store akan tetap melakukan giveaway? Apakah giveaway itu akan tetap dilakukan? Hai everyone, welcome back di YouTube channel gua pastinya ya, di Alkris. Kali ini kita akan membahas hal yang lain, yaitu tentang Putra Siregar. Kalian tahu lah Putra Siregar itu siapa ya? Karena beberapa kali gue beli iPhone-nya untuk kita review. Oke, di sini ada beberapa artikel ya, bahwa Putra Siregar ini ditangkap karena menjual HP ilegal karena tidak bisa menyediakan dokumen kepabeanan. 190 handphone disita dan penjualannya sebesar 61.300.000 itu ditangkap, disita juga. Dan juga harta atau aset punya Putra Siregar itu disita juga, yang terdiri dari uang tunai senilai 500 juta dan rumah senilai 1,15 miliar dan rekening bank senilai 50 juta. Oke. Putra Siregar ditangkap. Di sini ketangkapnya Kardi dari Jakarta Timur, berarti di Condet ya. Barangnya yang di Condet yang ketangkap. Oke. Awalnya gue bingung kenapa si Pester ini bisa ketangkap. Ternyata yang ketangkap itu adalah barang-barang yang di Jakarta Timur atau di Condet. Kalau kalian nggak tahu, dia juga punya toko di Batam. Tapi Batam itu adalah free trade zone, area yang bebas pajak, yang dimana semua barang itu boleh masuk tanpa dikenakan bea cukai. Tapi kalau mau keluar dari Batam itu harus kena bea cukai atau pajak. Mau ke kota manapun itu tetap kena pajak. Kalau kalian, makanya ada beberapa orang yang kayak beli barang dari Batam, dicek ongkirnya kok sampai 400.000, 500.000. Nah, karena ekspedisi itu mewajibkan ada bea cukai pajak. Nggak tahu gue sistemnya bagaimana, tapi emang itulah terjadi. Dan ternyata barang yang dicondet itu, barang yang keluar dari Batam masuk ke Jakarta itu tidak dilengkapi oleh surat kepabeanan. Dan ini adalah barang bukti tindak pidana kepabeanan. Dan di sini Putra Siregar itu ditangkap karena melanggar pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kalian bisa langsung search di Google sendiri itu apa isinya, dan total bukti barangnya 190 handphone dan hasil penjualannya tadi 61 juta. Dan di sini juga Pak Riki ini adalah Humas Bea Cukai ya. Pak Riki menambahkan selama proses penyelidikan dan penyidikan hingga tahapan serah terima, Putra Siregar senantiasa kooperatif dan menggunakan protokol COVID-19. Mantap. Gue salut sama lu, Putra Siregar, lu tidak kabur, mantap. Tidak ada yang bisa kita bahas lah ya, tapi yang kita bahas itu nominal duitnya lumayan gede yang disita. Oh ya, di sini ada artikel dari tirto.id bahwa Putra Siregar atau pemilik PS Store jadi tersangka dan tahanan kota. Ada informasi dari masyarakat kami tindak lanjuti dan kedapatan di salah satu toko itu ada barang HP yang tidak diberitahukan dokumen kepabeanan. Menurut gua pribadi, nggak mungkin ini dari konsumen yang melaporkan, nggak mungkin. Gua ini contohnya gue ke konsumen nih, gue receh nih ya, gue rumah-rumah rengginang nih kan. Kalau gue lapor langsung ke bea cukai pasti nggak didengarin. Gue yakin pasti nggak didengar, pasti diabaikan. Apa sih lu? Ini gue yakin ya. Ini menurut argumen gue ya, menurut keyakinan gue, ada oknum pesaing dari PS Store yang tidak suka dengan PS Store, mungkin kalah saing dengan harganya, kalah saing dengan kuantitasnya, sehingga dia melaporkan atau mencari kesalahan dari si PS Store, dan terjadilah hal ini. Karena kalau logika gue pribadi, nggak mungkin gue yang kayak gue sebagai konsumen cuma melaporkan ini pasti nggak dihiraukan. Tapi bagus lah, berarti bea cukai udah mulai tegas. Semoga aja tegas, bukan karena oknum ya. Barang bukti disita dari Putra diantaranya uang tunai, oke yang tadi ya, total 1,76 M. Menjadi tahanan kota Jakarta Timur selama 20 hari. Dan kalau kalian bingung, tahanan kota itu adalah tahanan di dalam kota, yang dimana tahanan tersebut tidak boleh keluar atau pergi meninggalkan kota. Yang terjadi penahanan karena dia ditangkap di Jakarta Timur, berarti dia tidak boleh keluar dari Jakarta. Gue nggak tahu keluar dari Jakarta Timur atau keluar dari Jakarta. Dia diwajibkan untuk melaporkan 2 kali seminggu akan dirinya ke pihak yang berwenang pastinya. Oke, di sini sedang proses pelimpahan berkas ke pengadilan untuk segera melaksanakan acara persidangan terhadap tersangka PS ya. Semoga tidak terlalu ribet lah ya. Tapi gue salut sama PS Store. Gue salut sama si Putra Siregar karena dia memiliki hati dermawan. Karena setahu gue dia melakukan kontribusi untuk melakukan donasi untuk melawan COVID-19. Pemilik PS Store ini memiliki jargon HP pejabat harga merakyat. Kalau beberapa user yang mendapatkan HP yang bisa dikatakan tanda kutip buruk, pasti mereka memberikan jargonnya HP pejabat harga merakyat kondisi sekarang. Tapi kalau untuk kasus ini, HP pejabat harga merakyat disita pejabat.
Aduh, emang ada-ada aja. Yang gue bingung ini HP-HP yang disita ini akan diapakan nih? Apa pasti akan memberikan peluang bagi oknum-oknum tertentu ini, gue yakin. Ya, begitulah ya. Ya, Putra Siregar itu dulu pernah menjadi pengamen. Dia pernah mengatakan di YouTube siapa ya, gue lupa tapi gue pernah nonton. Yang tadi gue bilang dia melanggar pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Dan tadi diinfokan kalau rumah 1,15 miliarnya itu disita juga. Dari financedetik.com mengatakan dua alasan 160 HP yang dijual Playstore itu ilegal. Yang pertama, tidak bisa membuktikan dokumen kepabeanan yang gue bilang tadi. Barang yang keluar dari Batam tuh wajib ada surat kepabeanan dan membayar pajak. Namun Putra Siregar tidak bisa memberikan dokumen kepabeanan terhadap 160 unit HP tersebut. Mantap. Yang kedua itu apa nih? Produk refurbish. Selain masalah dokumen kepabeanan, produk yang dijual Playstore diduga sebagai produk refurbish alias barang bekas. Oh, ini masih praduga ya. Karena kata-katanya diduga sebagai produk refurbish. Berarti ini belum bisa dikatakan sebuah alasan karena ini masih praduga bukan fakta. Berarti kita skip untuk alasan yang kedua. Alasan utamanya berarti karena tidak membayar kepabeanan atau pajak. Nah, begini suasana Grab Store di Condet, Jakarta malam ini, yaitu tanggal 28 bulan 7. Ini fotonya. Oh, masih ada transaksi jual beli. Bagus. Di sini adalah barang sitaan bos Store, HP hingga rumah 1,5 M. Ngaco nih. Barang harganya 1,15 M di 1,5 M. Typo kali lu ya. Atas kejadian tersebut, Bea Cukai menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati. Kaget gue. Tidak gampang terbuai oleh iming-iming produk yang dijual dengan harga murah. Oke. Karena kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya hati-hati iming-iming dengan harga murah. Barang-barang mungkin bisa jadi ilegal tapi tidak juga pasti ilegal. Tapi dengan iming-iming murah memastikan ke masyarakat jangan sampai terperdaya. Gue sebagai user, gue sebagai konsumen dapat harga yang murah, gue lebih milih yang murah asal kualitasnya bagus aja. Kita coba cek. Oh, ini dia dengan uang ratusan juta dengan mobilnya yang mantap itu warna kuning. Pasti gue yakin ada netizen yang membuli. Astagfirullah. Nah, ini adalah gambar penyerahan barang bukti tindak pidana kepabeanan dari Putra Siregar ya pastinya. Menyita barang bukti 190 ponsel ilegal. Wow. Sayang banget nih. Pertanyaannya, kemana 160 HP ini akan digunakan? Nggak mungkin kan cuma disimpan di gudang. Oh, mungkin bisa ditebus dengan membayar pajak dan denda, atau pajaknya doang atau dendanya doang, gua nggak tahu. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah ya, di bawah. Wah, di sini menyita uang 500 juta. Wah, anjir. Sebagai jaminan coy katanya. Sip. Oh, sebenarnya dari 23 Juli ketangkep. Tapi kita baru taunya baru-baru ini. Siap. Tertangkap si bos menjadi sorotan warganet. Mantap. Nama Playstore pun menduduki trending topik di Twitter. Bagus, bisa menjadi campaign marketing. Mantap. Oke, ini adalah cuitan-cuitan netizen kita. Pasti banyak yang nggak ada akhlaknya. Kita yang pertama adalah dari Twitter game anak-anak 1. Astaga, Playstore kena ciduk karena barang dagangnya ilegal. Nggak nyangka aja. Oke, masih normal lah ya. Dari dulu berusaha buat nggak suzon kalau HP yang dijual di Playstore tuh ilegal. Ternyata beneran ilegal. Tau gitu dari dulu suzon aja. Manusia memang mudah sekali menghakimi coy. Hati-hati kalau yang kena bos. Dulu sempat mau beli iPhone murah di Playstore tapi duit cuma cukup buat beli yang mahal di iBox. Gue tahu lu tuh lagi nyari panggung coy. Gue tahu lu mau nyari panggung biar Twitter lu tuh di retweet, biar lu viral anjir. Gue bantu lu viral. Gue jadiin thumbnail nanti nih kalau ingat. Dan hal yang gue pertanyakan yang pertama adalah dampak dari Putra Siregar ini ketangkap, apakah akan harga iPhone harga produk elektronik yang dijual akan mengalami kenaikan harga atau tidak. Yang kedua, barang yang disita itu akan dikemanain. Yang ketiga, ya kalian tau lah distribusi Kisel, AHA Gadget ya, itu barangnya distribusi dari Playstore. Apakah mereka akan kena dampaknya juga? Bagaimana dengan influencer-influencer yang pernah mempromosikan atau partnership atau endorship dari si Playstore ini? Apakah si endorse-nya ini akan kena atau tidak? Dan untuk Putra Siregar semoga dapat selesai masalahnya sesegera mungkin, dapat selesai, dapat beraktivitas lagi, dapat berkonten lagi di YouTube-nya,
dapat memberikan positive vibes terlepas dari masalah ini. Gue yakin Putra Segala orang yang baik karena dia selalu melakukan hal-hal yang jiwa sosialnya tinggi lah, kayak membagi-bagikan takjil, ikut aktif dalam melakukan donasi untuk COVID-19. Gue yakin orang baik lo pasti bisa melewatinya. Apakah setelah ini PS Store akan tetap melakukan giveaway? Apakah giveaway itu akan tetap dilakukan? The real, no setting-settingan. Kita lihat saja nanti ya. Mungkin sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang buruan, karena kedepannya kita akan berikan konten-konten yang lebih bervariatif lagi, beda-beda lagi. Jadi jangan sungkan untuk di subscribe. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Boleh di komen di bawah dengan kata-kata sopan. Jangan saling menghakimi, karena menghakimi itu bukan hak kalian, ya bukan hak gua juga. Oke, sampai ketemu di next video. Chris di sini sign out.